Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Karpet Masjid Liniaji. Sobat Muslim tentu mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang sukses. Disebutkan dalam sejarah bahwa beliau memulai bisnisnya sejak berusia 12 tahun. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, ramah, bahkan sukses. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berwirausaha tidak hanya sekedar dalam hal materi saja, tapi juga keberkahan rezeki yang diperoleh serta memupuk tali persaudaraan antar muslim. Nah, dalam video kali ini, Liniaji akan berbagi tentang cara berdagang Rasulullah SAW yang bisa kita contoh. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya apabila sobat muslim menekan tombol like dan subscribe serta tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel kami. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar utama Rasulullah SAW berdagang, yakni atas niat karena Allah, lillahi ta'ala. Karena jika suatu perbuatan dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bersikap jujur. Rasulullah SAW dikenal akan kejujurannya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy sendiri memberikan julukan Al-Amin bagi beliau yang artinya seorang yang dapat dipercaya. Dalam berdagang, beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan, selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang, baik itu kelebihannya ataupun kekurangan barang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur." Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, bersikap jujur dalam berdagang juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan." Quran Surat Asy-Syura ayat 181-183. Mengambil keuntungan sewajarnya. Rasulullah tidak pernah mengambil keuntungan yang berlebih, karena bagi beliau yang terpenting adalah keberkahan dalam berdagang walaupun mendapatkan sedikit keuntungan. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat." Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Tidak memberikan janji berlebihan. Ketika berdagang, sebaiknya jangan memberikan janji atau sumpah-sumpah berlebihan. Semisal barang ini tidak akan rusak hingga setahun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Semua hal dapat berubah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Shibel bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Para pedagang adalah tukang maksiat." Di antaranya para sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?" Rasulullah menjawab, "Ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah namun sumpahnya palsu." Hadis riwayat Ahmad.
saling menguntungkan kedua belah pihak. Nabi Muhammad SAW memiliki prinsip bahwa dalam berdagang, kedua belah pihak harus diuntungkan. Kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan bersama, baik dalam harga, jenis barang, dan cara memberikan barang tersebut kepada pembeli. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah ketika mengadakan perniagaan, kecuali atas dasar suka sama suka." Hadis riwayat Ahmad. Bersikap ramah dengan pembeli. Bersikap ramah, santun, dan selalu tersenyum kepada pembeli juga merupakan cara berdagang Rasulullah SAW. Hal itu dilakukan agar pembeli merasa puas bertransaksi dengan kita. Jika kita menunjukkan wajah judes dan cemberut, tentu pelanggan enggan membeli di tempat kita lagi. Tidak menjelek-jelekan dagangan orang lain. Dalam berdagang, Rasulullah tidak pernah menjelek-jelekan dagangan orang lain dengan tujuan agar semua konsumen lari menuju kita, karena perbuatan itu dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual orang lain." Hadis riwayat muttafaq alaih. Tidak mudah putus asa. Seorang pedagang tidak akan bisa sukses jika mudah berputus asa. Bahkan Rasulullah sendiri membutuhkan waktu sekitar 9 tahun untuk bisa menjadi pedagang yang disegani. Karena jika berputus asa, maka jalan menuju kesuksesan dan keberkahan akan tertutup. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." Quran Surat Yusuf ayat 87. Tidak melupakan ibadah. Kunci utama keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdagang yakni tidak melupakan ibadah. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Sobat muslim sekalian, itulah tadi kunci sukses berdagang ala Rasulullah SAW. Semoga setelah menonton video ini, kita dapat meniru cara berdagang beliau agar usaha atau bisnis kita bisa lebih sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video kami kali ini. Share video ini untuk saling berbagi pengetahuan dan manfaat kepada sesama umat muslim. Jangan lupa juga untuk selalu memberikan dukungan, saran, dan juga masukan kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.